Selanjutnya yaitu perlindungan dan prinsip perlindungan. Perawatan beton yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan perbaikan beton. Perawatan beton dapat dilakukan dengan cara mencuci, menyikat, menggosok, atau irigasi, dan pelarut juga diperlukan untuk menghilangkan lapisan cat atau lumut dan karat yang lama pada rangka yang tidak terlindungi. Persyaratan sebagai bahan perbaikan yaitu adhesi yang kuat, modulus elastisitas dapat menahan tegangan yang berlebihan, tidak mengurangi kekuatan beton, dan tidak menyusut. Selanjutnya yaitu berbagai metode perbaikan pada beton, yaitu yang pertama ada patching. Cara perbaikan manual dengan mengaplikasikan mortar secara manual pada area yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu dalam, kurang dari selimut beton. Umumnya mortar yang digunakan adalah mortar monomer, mortar polimer, dan mortar epoksi. Yang kedua yaitu grouting. Metode perbaikan gravitasi manual atau menggunakan pompa di area perbaikan di mana sulit untuk melampaui penutup beton. Bahan yang digunakan adalah semen dan epoksi. Yang ketiga yaitu coating. Metode perbaikan beton dengan melapisi permukaan beton dengan mengaplikasikan atau menyemprotkannya menggunakan bahan plastik dan cair. Lapisan ini digunakan untuk menutupi beton terhadap lingkungan yang merusak beton. Selanjutnya yaitu injection. Cara perbaikan beton dengan cara memasukkan bahan yang mengandung air ke dalam celah atau retakan pada beton. Kemudian diinjeksi dengan tekanan sampai lubang atau celah lain terisi atau keluar. Metode injeksi ini merupakan metode yang digunakan untuk memperbaiki beton yang retak-retak kecil. Bahan yang digunakan adalah mortar polimer atau silen poliuretan dan epoksi. Selanjutnya ada overlay, metode perbaikan kerusakan beton pada seluruh permukaan. Oleh karena itu, sebelum melakukan metode ini, perlu dilakukan persiapan permukaan yang akan diperbaiki. Dan yang terakhir adalah jacketing, perlindungan beton terhadap kerusakan dengan menggunakan bahan selubung berupa baja, karet, dan beton komposit. Pekerjaan jacketing dapat dilakukan untuk permukaan beton yang mengalami pelapukan atau disintegrasi. Cara dan bahan yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi kerusakan permukaan yang terjadi agar daya dukung konstruksi dapat kembali seperti semula tanpa penambahan daya dukung. Daya tampung. Selanjutnya yaitu repair mortar. Repair mortar adalah semen siap pakai yang terbuat dari silika fume yang memiliki kemampuan alir yang sangat baik dan karakteristik khusus untuk meningkatkan volume volumetrik dalam 2 tahap untuk mengimbangi penyusutan. Penggunaan yang paling umum untuk mortar perbaikan adalah untuk perbaikan spalling yang disebabkan oleh korosi tulangan pada struktur beton oleh masuknya klorida. Klasifikasi mortar reparasi menurut jenis bahan pengikatnya. Yang pertama ada mortar yang direkatkan dengan semen disebut mortar semen beton atau CC. Ini adalah mortar yang diikat dengan semen dengan polimer kurang dari 5% dan campuran organik lainnya dalam kaitannya dengan massa semen. Yang kemudian ada mortar semen berikat polimer yang dimodifikasi disebut sebagai mortar beton polimer atau PCC. Ini adalah mortar yang terikat semen dengan 5 hingga 20% polimer dalam kaitannya dengan massa semen. Dan yang ketiga ada mortar berikat resin disebut sebagai mortar beton polimer atau PC. Resin adalah satu-satunya pengikat dalam mortar ini. Mortar ini mengandung agregat, aditif, pengisi, dan campuran. Selanjutnya yaitu perawatan permukaan pada perlindungan. Aspek penting sehubungan dengan tindakan perlindungan adalah daya tahannya. Daya tahan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat menyebabkan degradasi. Faktor-faktor ini termasuk radiasi UV dan oksidasi. Ketika kriteria ini dipertimbangkan, hidrofobisitas lebih disukai untuk melindungi terhadap lapisan padat. Masalah dengan penyegelan dapat dihindari jika beton dikeringkan sebelum dilindungi, tetapi ini biasanya tidak terlalu praktis. Aspek lain dari daya tahan adalah retaknya lapisan sistem. Masalah retak ini dapat diatasi dengan melapisi beton untuk menahan tegangan. Selanjutnya yaitu sistem proteksi katodik. Proteksi katodik merupakan metode anti korosi buat melindungi baja yang terkena cairan agresif, misalnya air laut dan tanah. Dalam prakteknya, perlindungan katodik umumnya diterapkan dalam struktur existing yang mengalami korosi, tetapi terkadang juga dipakai dalam struktur baru. Misalnya, mengklaim kontinuitas listrik dalam tulangan baja sebagai akibatnya nantinya
Sistem perlindungan katodik bisa dengan mudah diterapkan bila diperlukan. Sistem perlindungan katodik dengan arus tekan terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, sumber DC, sistem anoda, elektrolit konduktif, beton kadar air mempunyai imbas mayoritas dalam konduktivitas. Selanjutnya ada kabel penghubung listrik yang wajib tahan mekanik dan kimia, perangkat kontrol dan pemantauan, dan sistem katodik atau tulangan baja yang wajib dialiri listrik secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu studi case perbaikan. Perbaikan terowongan daerah Sindakha di Dubai. Terowongan Al-Sindagha merupakan sebuah terowongan yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Strukturnya terletak di bawah Teluk Dubai dan menghubungkan daerah dan Al-Sindagha. Terowongan ini adalah jalur bawah laut satu-satunya di Teluk Dubai. Terowongan ini mempunyai total 4 jalur, 2 jalur dengan arah yang berbeda. Pada tahun 1983, Nedeco atau sebuah perusahaan konsultan teknik dari Belanda diminta sang Pemkot Dubai untuk menilai kerusakan dan memberi saran mengenai kemungkinan perbaikan. Kemudian Nedeco juga ditunjuk menjadi insinyur permanen buat pekerjaan perbaikan. Mereka diminta untuk melakukan perbaikan pada bangunan beton existing untuk aspek material dan korosi. Perbaikan memakai perlindungan katodik juga telah dipertimbangkan. Namun terdapat 2 alasan untuk menolak metode ini. Yang pertama, pengalaman menggunakan sistem perlindungan katodik dalam struktur beton terbatas pada tahun 1980-an. Selain itu, kontinuitas elektro tulangan sulit mencapai standar tulangan yang ditempatkan tidak beraturan. Pada akhirnya, penggunaan mempertimbangkan lingkungan geografis dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan merupakan sistem pelapisan yang terdiri menurut 2 lapisan, yaitu lapisan atas epoksi dan apoliuretan. Mantel memperlihatkan ketahanan yang lebih baik terhadap radiasi UV, yang merupakan persyaratan spesifik untuk terowongan jalan dan juga mempunyai kemampuan menjembatani retak. Sebelum menerapkan lapisan, permukaan dihaluskan menggunakan agen leveling berbasis epoksi. Selanjutnya yaitu bab 4 kayu. Kayu adalah salah satu bahan bangunan tertua di dunia. Peran kayu dalam dunia konstruksi digantikan oleh kehadiran baja dan beton. Kayu sendiri dianggap sebagai sumber daya terbarukan, tidak seperti baja dan beton. Oleh karena itu, penggunaan kayu harus digunakan kembali. Keawetan kayu tergantung pada pengaruh lingkungan di mana kayu itu ditemukan dan jenis kayu itu sendiri. Umur kayu itu sendiri bisa mencapai 500 tahun. Kualitas kayu cenderung menurun setiap tahun karena cuaca, bioorganisme, dan bahan kimia. Meskipun kayu merupakan sumber daya terbarukan, kelestarian lingkungan harus dipertimbangkan dalam ekstraksinya. Selanjutnya yaitu deterioritas kayu. Deterioritas merupakan penurunan kualitas suatu bahan bangunan. Kerusakan kayu itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti jamur, serangga, bor laut, bakteri, cuaca, larutan kimia yang kuat. Seperti yang telah dibahas di atas, tidak semua jenis kayu tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras. Oleh karena itu, untuk mengatasinya ada 2 tindakan yang dapat dilakukan, yaitu memodifikasi lingkungan sekitar agar tidak membahayakan kayu atau membuat kayu lebih awet dengan cara memberikan perlindungan. Perlindungan yang dapat diberikan pada kayu antara lain memberikan pengawet kayu, mengaplikasikan pelapis, memodifikasi kayu secara kimia. Selanjutnya yaitu kelas bahaya dan durabilitas. Standar Eropa EN 350. Durability of Wood and Wood-Based Product Natural Durability of Solid Wood mengklasifikasikan durabilitas natural terhadap berbagai variasi dari serangan biologis. Berikut tabel-tabelnya.